Selamat pagi, apa kabarnya Anda pagi hari ini? Selamat datang di Up News Report. Kami hadir untuk memulai aktivitas Anda pada pagi hari ini dengan beragam peristiwa dari dalam maupun luar negeri selama 30 menit ke depan bersama saya Naning Diah Pitaloka. Dan berikut berita lengkapnya. Berita pertama datang dari Bogor, Jawa Barat. Seperti yang telah diberitakan oleh CNN Prime News pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 21.05 WIB. Anak-anak berusia 4 tahun dan 8 tahun terkonfirmasi positif corona setelah tertular oleh ibunya. Ketiganya kini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Walaupun mobilisasi anak terbatas, namun mereka dapat tertular oleh orang terdekat. Juga positif COVID. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Video dua anak yang dijemput petugas COVID-19 ini dilakukan pada Rabu malam kemarin. Belakangan diketahui, kedua anak ini merupakan kakak beradik. Keduanya dievakuasi bersama ibu dari rumah mereka di Desa Gandong, daerah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor Ade Yasin membenarkan ada warganya yang dievakuasi petugas karena positif terpapar virus corona. Kedua warganya ini masih anak-anak berusia 8 dan 4 tahun. Ya, memang benar di Kabupaten Bogor ada kejadian anak tertular virus COVID-19 yaitu usia 8 dan 4 tahun dalam satu keluarga. 18 April ibunya mengeluh sakit dan tanggal 20 April hasil lab dari Rumah Sakit Polri dinyatakan bahwa ibu tersebut beserta dua anaknya positif COVID-19. Jadi anaknya ini ada 3, yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang terakhir yang 4 tahun itu positif dan ayahnya negatif. Dilansir dari detik.com, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor, Syariah Sofia menambahkan, kakak beradik di Cileungsi ini tertular COVID-19 dari ibunya. Sementara suami dan anak pertamanya dinyatakan negatif corona. Namun tidak dijelaskan secara rinci kapan ibu kakak beradik ini positif corona. Dari hasil keterangan petugas, kini satu keluarga ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Baik, berita selanjutnya masih berasal dari dalam negeri. Dikutip dari CNN News Report, tanggal 26 Mei 2020 pukul 16.00 WIB. Balon udara tanpa awak ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur setelah sebelumnya ditemukan di Magetan dan Semarang. Tim gabungan yang terdiri dari kepolisian dan Koramil Sukorejo berhasil menggagalkan penerbangan balon udara ini. Namun, tak ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap. Petugas kepolisian Polsek Sukorejo dibantu petugas dari Koramil Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu pagi kembali menyita 19 balon udara tanpa awak yang hendak diterbangkan, serta 590 petasan berbagai ukuran siap ledak. Meski tidak ada warga yang diamankan, pemirsa, polisi menghimbau warga untuk tidak lagi membuat atau menerbangkan balon udara tanpa awak, termasuk membuat petasan. Rencananya razia akan terus dilakukan sebab hingga hari ini masih ditemukan balon udara tanpa awak disertai berbagai petasan yang masih diterbangkan secara ilegal. Untuk balon wilayah Polsek Sukorejo sampai saat ini sudah menyita 19 balon. Untuk petasan sendiri? Untuk petasan sendiri kurang lebih 590-an. Gitu. Pemirsa, berita selanjutnya berasal dari luar negeri. Seperti yang telah diberitakan oleh Dunia Dalam Berita pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 21.00 WIB. Satu keluarga di Afghanistan tak menyangka bahwa mereka positif corona setelah mereka mengeluh sakit dan bergantian mengalami demam dan batuk. Sebelumnya, mereka telah memeriksakan diri ke Pusat Pelayanan dan Penanganan Virus Corona di Kabul. Namun, mereka tak kunjung mendapatkan hasil tes, sehingga mereka mengira bahwa mereka negatif corona. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 46 orang anggota keluarga yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona. Berikut berita lengkapnya. Keluarga Dr. Yusuf Aryubi menyangka mereka hanya sakit biasa setelah bergantian mengalami demam dan batuk. Aryubi dan keponakannya sempat memeriksakan diri ke salah satu pusat penanganan dan pemeriksaan virus corona di Kabul. Namun hasil tes tak kunjung didapat,
sehingga pihak keluarga menduga hasilnya negatif. Keduanya telah memeriksakan diri ke klinik swasta dan didiagnosa terkena flu. Selama beberapa hari, 4 saudara kandung, ibu, dan seorang ipar Aryubi mulai tertular. Karena kondisi Aryubi semakin memburuk, adiknya Paktiawal kembali mendatangi rumah sakit untuk mencari informasi dan mendapati nama Aryubi serta keponakannya positif terkena corona dalam daftar panjang hasil tes yang tertempel di dinding rumah sakit. Aryubi bersama 2 saudara kandungnya akhirnya meninggal dunia. Saat para tetangga mengetahui hal itu, mereka langsung menghindari keluarga Aryubi. Keluarga itu pun mulai kesulitan mendapat pasokan makanan hingga meminta bantuan dari saudara mereka di kota lain yang akhirnya berdatangan untuk memberi bantuan. Mereka pun kemudian tertular sehingga total keluarga yang terkena mencapai 46 orang. Paktiawal sangat menyesali kejadian ini. Ia bertekad untuk membantu mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara menghadapi virus corona melalui akun YouTube-nya. Ia memperingatkan warga untuk tidak mengabaikan ancaman virus yang dapat menimbulkan kematian. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terus saksikan Up News Report setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya mewakili tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Stay healthy and positive. Selamat pagi. Indonesia